Rasanya kita mau bersama-sama dengan penampungan. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian di setiap nafasku.
penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sempurnakan kiranya ibadah kami hari ini dengan perenungan akan firman-Mu. Tuhan, hamba terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas di tempat ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami butuh pertolongan dari Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mengurapi setiap pribadi yang ada di tempat ini, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicaralah dalam setiap pribadi kami di tempat ini Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu. Shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Bethesda Kristus Sabda. Semoga kiranya Bapak Ibu diberkati, diberi kesehatan yang baik, prima untuk dapat melewati musim, apalagi musim panas. Ya, saya lihat kemarin di BMKG itu puncak-puncaknya itu sekarang mungkin sekitar 40 derajat Celcius, bisa mencapai 38 derajat Celcius. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Saya beri judul Hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Bisa ulang bersama-sama dengan saya Bapak Ibu, memenuhi hukum Kristus. Ternyata sebagai orang Kristen, kita pun tetap ada dalam hukum, bukan ada dalam hukuman. Orang Kristen itu tetap ada dalam hukum. Kristus datang ke dunia itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Dalam Yohanes, Yesus memberi perintah yang baru. Aku memberi perintah kepadamu, kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesamamu manusia. Makanya ada hukumnya. Jadi ada hukum Kristus. Jadi orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu juga tidak luput dari yang namanya hukum. Hukum itu apa sih? Hukum itu berbicara tentang aturan, cara bagaimana seseorang itu berperilaku. Kalau hukum Kristus itu artinya bagaimana orang berperilaku sesuai dengan hukum Kristus. Jadi di dalam kitab Galatia itu dibedakan antara hukum Taurat dengan hukum Kristus. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Kitab Galatia itu membedakan antara hukum Taurat dengan hukum Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab Galatia, itu pasti ada yang namanya hukum Taurat. Betul? Selain itu di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua, ada yang namanya hukum Kristus. Dibedakan antara hukum Taurat dengan hukum Kristus. Paulus ngomong di dalam kitab Galatia pasal 6, saling menolonglah kalian, sebab dengan demikian kalian telah memenuhi hukum Kristus. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana dan apa yang sebenarnya dikatakan maksud dari memenuhi hukum Kristus. Pembacaan kita, perikopnya itu saya mulai dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu, untuk menghormati firman Tuhan, kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam serta melakukannya. Nah, saya mau fokus dalam kata bertolong-tolonglah menanggung bebanmu.
Kata ini secara langsung dan menegaskan kalau mau membantu sesama itu tidak perlu merencanakan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kita tidak perlu membuat sesuatu yang terlalu rumit untuk menolong seseorang. Ayat ini dengan jelas mengatakan kalau mau menolong seseorang, ya langsung melakukan saja. Apa yang perlu dilakukan? Tinggal memperhatikan siapa yang butuh pertolongan. Nggak ada di sini ditulis kalian harus membuat perencanaan terlebih dahulu, kalian harus membuat sesuatu yang wah terlebih dahulu untuk bisa menolong orang lain. Paulus ngomong, tolong-tolonglah, bertolong-tolonglah untuk menanggung bebanmu. Jadi kalau mau menolong sesama itu nggak perlu bilang, Tuhan saya belum kaya, saya belum punya banyak uang, makanya saya belum bisa menolong orang lain. Atau saya masih terbatas Tuhan. Enggak, Paulus nggak bilang seperti itu. Paulus nggak ngomong, kamu harus kaya dulu baru bisa menolong orang lain. Paulus ngomong, tolong. Kunci utamanya apa? Peka nggak? Apakah kita peka? Apakah kita mau memperhatikan orang-orang yang butuh pertolongan? Jadi kata kuncinya itu bukan apa yang harus saya miliki dulu, baru bisa saya berikan kepada orang lain. Kita kan orang Kristen itu, ya saya juga mengalami diberkati untuk memberkati. Bagaimana kalau kita tidak diberkati terlebih dahulu, tapi kita disuruh memberkati? Bisa nggak kita memberkati orang lain, padahal kita juga belum diberkati? Berat. Kata tolong menolong di sini artinya saya tidak fokus dengan berkat yang saya dapat, tapi saya fokus untuk memberkati orang lain. Kuncinya apa? Saling memperhatikan. Maka kalau saya balik. Diberkati untuk memberkati. Memberkati meskipun saya tidak diberkati. Mungkin terlalu kalau misalnya saya bilang juga saya nggak diberkati, itu sama saja dengan saya menyangkali apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan saya. Tapi seringkali saya tidak menyadari hal itu. Makanya saya menunggu untuk diberkati terlebih dahulu, baru saya bisa memberkati orang lain. Bagaimana kalau fokusnya kita balik? Fokus kepada orang lain. Fokus untuk membantu orang lain, memberkati. Bukan fokus untuk diberkati, Bapak Ibu, amin. Halo? Halo? Bukan fokus untuk diberkati dulu, fokus untuk memberkati. Itu yang namanya langkah iman. Saya yakin itu berat. Kalau misalnya kita nggak punya kekuatan, nggak punya yang namanya penyertaan Roh Kudus, itu sulit. Kenapa? Karena kita cenderung untuk ya sudah, saya dulu yang dipenuhi berkatnya. Maksudnya kehidupan saya dulu yang dipenuhi kebutuhannya, baru saya bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Iya kan? Tapi bagaimana kalau misalnya kita mengubah hari ini, kita mulai berpikir bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Masalah kita diberkati itu urusannya Tuhan. Tanggung jawab kita adalah memberkati orang lain. Amin. Saya bisa mulai dengan hal yang paling sederhana, mendoakan Jonathan dalam pekerjaannya, mendoakan Bapak Ibu supaya sehat selalu. Sekalipun saya nggak punya uang, belum punya uang, tapi saya yakin suatu saat nanti saya bisa memberkati dengan materi, mungkin tidak lebih banyak, tidak banyak, tapi saya berdoa dan saya belajar untuk taat melakukan itu. Jadi khotbah ini bukan untuk Bapak Ibu saya, tapi untuk saya juga. Saya menolong bukan karena saya diberkati, tapi saya menolong karena saya tahu di dalam Tuhan itu penyertaan Tuhan sempurna. Nah, saya mau membahas tentang ini. Saya fokus di dalam kata saling tolong menolong. Mungkin bisa slide selanjutnya. Saya mau menceritakan sejenak
sebelum kita masuk dalam perikop pembahasan mengenai kitab Galatia. Bapak Ibu sudah pernah baca kitab keseluruhan? Sudah pernah khatam Bapak Ibu? Yang sudah pernah baca kitab Galatia deh, mungkin angkat tangan dia. Mas Dian, terima kasih. Bapak Ibu kalau misalnya baca kitab Galatia itu dilatar belakangi konflik teologis. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Galatia, ketika Paulus menuliskan surat Galatia itu ternyata di daerah itu terdapat konflik, ada konflik. Konfliknya apa? Konfliknya itu berkaitan dengan hukum yang menyelamatkan. Dalam tanda kutip Bapak Ibu perhatikan, Galatia itu selalu ada perbandingan antara hukum Kristus dengan hukum Taurat. Nah, di dalam kitab Galatia banyak orang Yahudi yang percaya Kristus itu kemudian menyusup di dalam jemaat lalu mengatakan bahwa iman dan keselamatan di dalam percaya akan Yesus Kristus itu tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Makanya dibutuhkan sunat. Jadi ditambah dengan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Makanya di sini dikatakan hukum yang menyelamatkan. Artinya apa? Artinya fokusnya itu bukan lagi fokus kepada Kristus yang menyelamatkan, tapi perbuatan baik untuk mencapai keselamatan. Mulai digeser fokusnya. Pengajar-pengajar palsu itu ngomong, oh untuk diselamatkan itu tidak cukup dengan percaya Yesus saja. Untuk bisa selamat itu juga harus disunat. Harus bisa memenuhi hukum Taurat. Perintah hukum Taurat itu harus dilakukan. Jadi orang Kristen yang ada di sana itu menjadi bingung. Makanya Paulus dalam pasal yang lain bilang, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain dengan apa yang saya beritakan, terkutuklah dia. Karena apa? Karena Injilnya itu sudah mulai ditambah dengan perbuatan baik. Jadi supaya diselamatkan, menurut mereka, orang-orang yang menganggap ajaran-ajaran sesatnya itu menganggap bahwa keselamatan itu didapatkan kalau saya bisa berbuat baik. Artinya, saya diberkati dan diperkenan oleh Tuhan itu kalau saya berbuat baik. Sederhananya seperti itu. Paulus ngomong, enggak. Kalian diselamatkan itu karena percaya, beriman kepada Kristus. Makanya diselamatkan. Jadi ada perbedaan antara hukum Taurat dengan hukum Kristus. Menurut mereka, kasih karunia dan iman itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Ada hukum yang lain. Nah, untuk memenuhi hukum yang lain tersebut, maka orang-orang harus melakukan perbuatan baik. Ada tata cara yang harus dilakukan supaya bisa diselamatkan. Implikasinya buat kita apa hari ini? Implikasinya sederhana Bapak Ibu. Perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah percaya, beriman kepada Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib itu cukup menolong saya. Yang saya lakukan di sini ketika saya berbuat baik kepada orang lain adalah ucapan syukur. Jadi hukum Taurat ini sebenarnya konsepnya berbuat baik supaya diselamatkan, supaya dibenarkan. Hukum ini kan kalau misalnya nggak dilakukan dapat hukuman. Nah, hukum Kristus itu berawal bertolak belakang dari iman kepada Kristus karena sudah diselamatkan. Hukum Taurat kita lakukan supaya kita diselamatkan, konsepnya seperti itu. Tapi hukum Kristus kita sudah diselamatkan, makanya kita taat. Jadi beda konsepnya. Yang satu bertolak dari pendapat supaya saya diselamatkan. Hukum yang ini menganggap bahwa keselamatan itu nggak cukup dengan iman saja, tapi dengan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Tapi Kristus menyediakan keselamatan. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus berbuat baik, memenuhi hukum Kristus. Makanya disebut hukum Kristus. Jadi ada perbandingan antara hukum Kristus dengan hukum Taurat. Hukum Kristus itu landasannya adalah karena telah diselamatkan.
Landasan melakukan sesuatu itu karena apa Bapak Ibu? Sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Hukum Taurat mengajarkan kamu harus seperti ini, melakukan seperti ini supaya apa? Supaya selamat. Tapi hukum Kristus mengajarkan sebaliknya. Percaya Kristus, diselamatkan. Ketika kita sudah percaya Kristus, kita tidak hanya sekedar dimerdekakan menurut Paulus. Dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, kamu sudah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Dimerdekakan dari hukum Taurat yang menuntut supaya diselamatkan. Kata merdeka itu bukan untuk membuat kita dengan semena-mena dan sebebas-bebasnya melakukan segala sesuatu. Merdeka ini dalam tanda kutip kita bebas dari tuntutan hukum Taurat. Banyak yang menganggap bahwa merdeka itu artinya hidup dalam dosa. Semakin banyak kasih karunia, maka semakin banyak dosa yang kita lakukan tidak apa-apa. Ini kan zaman kasih karunia, jadi melakukan banyak dosa tidak apa-apa. Karena sudah merdeka. Jadi dalam tanda kutip kata merdeka itu bukan hanya sekedar kita dibebaskan dari hukum Taurat lalu kita bisa bebas melakukan segala sesuatu, kita bisa berdosa sepuas-puasnya, tidak. Kata merdeka itu artinya kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat untuk apa? Untuk memenuhi hukum yang lain. Hukum apa namanya? Hukum Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi Kristus itu datang membayar tuntutan hukum Taurat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Kemudian manusia yang bebas ini dimerdekakan itu supaya bisa taat memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu di sini itu sederhana. Dari semua Taurat itu ada sekitar 360, 600 berapa seperti itu. Perintah itu disantumkan dalam satu perintah yang sangat sederhana. Saling tolong menolong. Diringkas dalam satu perintah yang paling utama, bertolong-tolonglah menanggung beban sesama. Diringkas dalam satu perintah yang utama. Kemudian mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, ini saya akan bahas dalam bahasa yang lain Bapak Ibu, dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Mungkin bisa slide selanjutnya. Dikatakan begini, kata ayat 2 ini begini Bapak Ibu bunyinya. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari. Jadi kata tolong menolong itu dijelaskan lebih lanjut dengan kata meringankan apa? Beban. Saling tolong menolong itu tujuannya untuk meringankan beban, bukan mengambil tanggung jawabnya, bukan mengambil tugasnya, tapi meringankan beban. Apa makna dari kata meringankan beban di sini? Ternyata ada dua makna penting yang berkenaan dengan kata meringankan beban. Saya menemukan ada dua makna penting yang dimaksud dengan meringankan beban. Apa maksudnya? Coba. Bisa slide selanjutnya. Nah, saya mau fokus di kata bertolong-tolong menanggung bebanmu. Karena ketika kita bertolong-tolong, saling menolong orang lain, maka pada saat itu kita sedang memenuhi hukum Kristus. Ketika kita memenuhi hukum Kristus, maka sebenarnya kita sudah menggenapi hukum Taurat. Kita sudah melakukan apa yang disebut dalam 300-600 perintah yang ada dalam PL itu dicakup dalam satu perintah yang penting. Tolong menolong, menanggung beban. Tolong menolong, menanggung beban. Jadi kalau misalnya kita lihat slide selanjutnya, kata tolong menolong, menanggung beban itu memiliki dua makna penting. Bapak Ibu, dua makna penting. Makna yang pertama, ini menolong dalam kesulitan. Menanggung beban ini artinya menolong dalam kesulitan. Boleh katakan bersama-sama dengan saya, menolong dalam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya membantu seseorang meringankan penderitaannya. Membantu seseorang untuk meringankan beban atau penderitaannya. Ketika Paulus ngomong di dalam ayat yang pertama, di dalam kitab Galatia 6 ayat 1, kalau ada saudara-saudara yang kedapatan apa Bapak Ibu? Melakukan suatu pelanggaran. Sesuai konteks,
Kalau misalnya kita ngomong tentang saling tolong-menolong dalam kesulitan, konteks yang paling dekat dengan kesulitan itu apa? Pelanggaran yang membuat seseorang itu tersungkur karena tidak dapat menanggung itu. Artinya apa? Aibnya seseorang diringankan. Minimal apa? Tidak digosipkan. Diringankan Bapak Ibu. Karena apa? Pelanggaran. Kalau misalnya ada orang yang jatuh dalam dosa, kata Paulus, kalian yang bisa sekiranya memiliki kedewasaan rohani itu harus dengan lemah lembut. Ayat 1 dikatakan dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan, apalagi dengan cara menceritakan kejelekannya. Amin Bapak Ibu. Menanggung beban itu maksudnya ini. Kalau misalnya ada yang jatuh dan aibnya itu mungkin membuat dia merasa malu, membuat dia dalam kesukaran yang besar karena saking aib mungkin ini ya. Tugas kita apa? Meringankan. Jangan menambah beban, tapi meringankan beban. Caranya bagaimana? Minimal tidak menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Tidak menambah-nambahi masalahnya. Doakan. Saya belajar Pak. Saya belajar, maksudnya ketika ada seseorang teman saya mungkin yang diizinkan Tuhan dapat masalah, lalu saya tahu masalah itu dari orang lain. Katanya dia seperti ini, katanya seperti ini. Saya nggak langsung menilai atau menghakimi. Minimal apa Bapak Ibu? Doakan. Kalau misalnya kita belum bisa memberikan ucapan yang memberkati, kalau kita belum bisa memberikan tindakan yang sekiranya itu menolong menguatkan beliau, minimal kita doakan. Saya berdoa supaya Mas Dian kuat menghadapi masalah ini. Meringankan. Kesulitan ini bukan hanya beban seseorang, tapi pelanggaran yang ia lakukan yang membuat itu mungkin malu, aibnya. Ini yang namanya kesukaran. Kalau kita lihat konteksnya ya Bapak Ibu, ayat 1 ngomong kalau ada orang yang dalam pelanggaran jatuh, jangan malah ditinggalkan. Jangan malah kita syukur. Iya mungkin, tapi kita harus bisa menolong, meringankan beban, sambil menjaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan yang sama. Artinya tetap menjaga diri. Bukan sudah jatuh, kita temani dia jatuh. Bukan. Terus saya mau menolong teman-teman saya yang mungkin kecanduan judi slot, makanya saya harus bisa judi slot dulu baru bisa menolong. Bukan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah selanjutnya yang kedua, ini beban itu maksudnya penderitaan yang dialami seseorang. Kata menanggung beban itu adalah tindakan untuk menolong orang yang menanggung beban ini dan mengalami kesulitan. Poin pentingnya apa Bapak Ibu? Membantu dengan apa yang kita miliki. Tolong menolong di sini membantu meringankan seseorang dengan apa yang saya miliki, dengan kemampuan dan kapasitas yang saya miliki. Bukan sesuatu yang tidak ada bukan sesuatu yang tidak ada dalam diri saya, tetapi yang ada dalam diri saya. Jadi bukan hanya sekedar membantu. Kalau misalnya Aswil tidak ada pulsa, saya belikan pulsanya. Bukan, itu kan ya sama dengan meringankan beban. Tetapi kata meringankan beban di sini fokusnya kalau misalnya ada yang jatuh, ada yang melakukan pelanggaran, jangan ditambah-tambahin dulu. Kamu dengan lemah lembut kalau misalnya rohani harus menolong orang ini supaya bisa kuat lagi, bisa menguatkan dia menanggung penderitaan yang sedang ia alami, kesulitan yang ia alami. Halo, amin Bapak Ibu, amin.
Jadi bukan hanya sekedar kalau misalnya Mas Theo butuh ngopi, dikasih kopi supaya kita menolong, membantu. Bukan seperti itu aja. Tapi kalau misalnya ada aib seseorang, minimal didoakan. Jangan ditambah-tambahin dulu, doakan. Ini kata menanggung beban. Saling tolong menolong menanggung beban, membantu dengan apa yang kita miliki. Perintahnya tidak muluk-muluk, jelas. Tidak perlu rencana, tidak perlu sesuatu yang luar biasa dulu baru bisa menolong. Kan? Saling tolong menolong. Caranya bagaimana? Saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Slide yang selanjutnya, nah ini juga yang paling penting. Kata saling menanggung bebanmu itu maknanya kan ada dua. Yang pertama itu menanggung beban, tolong menolong untuk meringankan beban. Yang kedua, makna dari kata tolong menolong itu maknanya sabar menghadapi kelemahannya orang lain. Tolong menolong di sini artinya sabar menghadapi kelemahannya orang lain. Fokus dari kata tolong menolong di sini bukan mengharapkan seseorang menolong kita. Perhatikan Bapak Ibu, fokus dari kata tolong menolonglah kalian bukan pada bagaimana kita mengharapkan pertolongan dari orang lain. Tetapi perintah ini jelas. Tolong menolong berarti ada tindakan aktif untuk melakukan pertolongan kepada orang lain. Bukan mengharapkan pertolongan dari orang lain, tapi aktif menolong. Melakukan tindakan menolong kepada orang lain. Tidak mengharapkan. Karena kalau misalnya mengharapkan, itu nanti dipenuhi dengan kekecewaan. Kenapa? Ekspektasi kita itu kalau misalnya tidak dipenuhi, maka kita akan kecewa. Kalau misalnya kita mengharapkan bantuan dari orang lain, maka yang terjadi apa? Sombong. Kesombongan. Oh, saya bisa kok, bisa bantu kok. Kalau misalnya nggak bisa menolong orang lain, kita merasa ekspektasinya, aduh kok saya nggak bisa ditolong, kecewa akhirnya nanti. Jadi perintahnya jelas, bukan mengharapkan pertolongan orang lain, tapi menolong. Urusannya kita bagaimana? Urusannya kita jadi urusannya Tuhan. Amin. Menolong. Nah, menghadapi kelemahan orang lain artinya apa Bapak Ibu? Menghadapi kelemahan itu menerima, kemudian memahami, meskipun kadangkala kelemahannya orang ini membuat kita tidak nyaman. Maksudnya kata menanggung beban itu ini, artinya sabar dalam menghadapi kelemahan orang lain. Sabar, meskipun mungkin bencekno. Sabar. Kan saling tolong menolong menanggung beban. Ya mungkin memang orangnya seperti itu, tapi biar begitu-begitu tetap baik. Mungkin cara Bapak menasihati saya tidak sama dengan cara Bapak menasihati Noni. Mungkin kalau saya orangnya harus keras, karena saya laki-laki, jadi pemimpin. Gak boleh lembek saya. Ya harus sabar. Sabar, karena apa? Karena kita nggak bisa menuntut ekspektasi diri kita kepada orang lain. Yang ada nanti kecewa. Satu-satunya yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Sabar. Oh iya, berarti baik. Michael itu orangnya pelin-pelan, gak fokus. Mungkin satu sisi benar. Kalau misalnya saya emosi Bapak Ibu, langsung saya bilang, enggak, ngapain gitu? Enggak. Mungkin cara penyampaiannya aja yang mungkin agak keras buat saya. Tapi bagi saya, kalau misalnya ini baik, saya terima dengan lapang dada. Oh iya, puji Tuhan ada yang bisa memperhatikan saya. Caranya mungkin
membuat saya sakit hati, mungkin kayak nyelkit gitu. Tapi puji Tuhan ada yang membuat saya menjadi lebih baik. Sabar. Saya harus sabar. Sabar dalam apa? Menghadapi kelemahannya orang lain. Jadi menanggung itu artinya apa? Sabar menghadapi kelemahan orang lain. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kata pelanggaran di situ, kalau misalnya ada orang lain yang melakukan pelanggaran, maka kita harus bisa sabar menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin beban di sini dalam tanda kutip, ketika dikatakan saling tolong menolong, menanggung bebanmu, tolong menolong menanggung beban di sini maksudnya pelanggaran atau tindakan yang menyakiti hati kita. Beban itu bukan beban mental yang harus kita angkat, bukan. Maksudnya beban itu pelanggaran atau tindakan yang menyakiti hati kita. Jadi kata tolong menolong di sini sabar kalau misalnya kita mendapatkan perlakuan yang menyakiti hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena semua ada dalam campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa sama seperti Yusuf, sekalipun yang terjadi adalah apa yang buruk di hadapan matanya, tapi Tuhan bisa mengubah itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Manusia bisa mereka-rekakan apa yang jahat, tapi Tuhan bisa menggunakan itu untuk membuat sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi kita. Ya mungkin tidak enak didengar, tapi ini baik buat saya. Saya harus lakukan. Begitu juga dengan kita. Jadi kata menanggung kelemahan ini, menanggung beban ini artinya kita bisa sabar menghadapi kelemahan. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus. Hukum Kristus itu dipenuhi dengan cara apa? Saling tolong menolong. Tolong menolong ini bukan hanya sekedar memberi materi, tetapi bisa menanggung aib orang lain. Maksudnya bisa menolong orang lain melewati masa-masa yang sukar. Kemudian beban ini juga bisa menjadi tindakan yang menyakiti hati kita mungkin. Jadi kita harus sabar menanggung. Artinya ya mendoakan. Disakiti, doakan. Berkati, lepaskan pengampunan, berkati. Amin, Bapak Ibu. Jadi alih-alih kita menjauhi orang yang sedang melakukan pelanggaran, kita harus bisa sabar menerima. Kasih itu sabar, lemah lembut. Jelas ya. Jadi kalau misalnya di dalam Galatia pasal yang kelima itu disebutkan hidup dalam Roh Kudus, buah roh itu ada 9. Kemudian masuk di dalam pasal yang ke-6, kalau kamu sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu bisa saling menolong, tolong menolong, bisa mengasihi orang lain dengan cara apa? Sabar. Sabar. Sabar menanggung kelemahan. Sabar. Alih-alih menjauhi, kasih itu sabar. Jadi Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan di sini, hukum Kristus itu di dalamnya ada perintah untuk saling tolong menolong menanggung beban. Kata tolong menolong menanggung beban ini bukan hanya sekedar memberi seseorang materi. Kata tolong menolong menanggung beban ini, meringankan beban ini, maksudnya meringankan bebannya kalau misalnya orang ini ada dalam masa-masa yang sukar. Kalau ia jatuh dalam pelanggaran, minimal kita bisa menguatkan dia supaya dia kuat menghadapi pelanggaran, menanggung aib yang ia alami. Kemudian yang kedua, kata menanggung beban itu maksudnya sabar. Kalau misalnya orang ini ternyata masih menyakiti hati kita, ya sabar. Itu namanya menanggung beban. Tujuannya apa? Memenuhi hukum Kristus. Paulus bilang, kalau kamu mau melakukan hukum, maksudnya mau menggenapi hukum, lakukan hukum ini. Penuhi hukum Kristus ini. Caranya bagaimana?
saling tolong, menanggung beban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati kiranya agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu, yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Berkati agar apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami kuat melakukan ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan yang sertai. Kami mau menjadi orang-orang yang menanggung beban orang lain, bukan hanya fokus kepada diri kami sendiri, tetapi fokus kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ampuni kami jika kami belum menjadi pribadi-pribadi yang belum sepenuhnya dapat memperhatikan dan menolong orang lain. Tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, boleh menikmati, boleh menghadapi, dan boleh memberikan apa yang boleh kami lakukan untuk mereka, supaya kami boleh tolong-menolong, menanggung beban, dan meringankan beban mereka. Tuhan, terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.